Injil yang saya ambil untuk lomba PKSN yaitu Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada Tuan, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan. Ya, sedikit renungan pada hari ini atau khotbah yang saya akan sampaikan. Di sini saya mengambil poin yaitu tentang talenta. Itu karena perumpamaannya tentang talenta. Dan poin yang kedua saya ambil itu ada mengenai tanggung jawab. Talenta itu bisa kita ketahui bahwa talenta itu adalah kemampuan atau bakat yang kita miliki yang diberikan Tuhan kepada kita sejak kita lahir. Di mana bakat tersebut atau kemampuan tersebut harus kita kembangkan agar orang melihat kita bahwa itu nilai dari kita tersendiri. Jadi talenta itu jangan sampai kita pendam atau kita buang atau kita tidak laksanakan talenta tersebut. Karena kalau kita tidak melaksanakan talenta tersebut,
kita dapat lihat sendiri tadi bahwa hamba yang ketiga yang menguburkan talentanya itu dikucilkan atau ditaruh di tempat yang gelap. Jadi seperti itulah kita, kalau kita tidak mengembangkan talenta tersebut, kita akan tidak mempunyai keahlian atau masa depan kita pun akan suram karena kita tidak dapat melakukan sesuatu karena kita tidak memiliki bakat. Yang kedua itu mengenai tanggung jawab. Dikatakan di sini bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua mampu menanggung-jawabi talenta atau tugas yang diberikan tugas yang diberikan tuannya, di mana hamba yang pertama mampu menanggung-jawabi tugas dan mendapatkan 5 laba, dan sedangkan yang hamba kedua mampu menjalankan tugasnya atau menanggung-jawabi tugasnya dengan mendapatkan 2 laba talenta. Jadi, dan hamba yang ketiga itu tidak dapat melaksanakan tugasnya, malah ia pergi dan menguburkan talentanya atau tugasnya tersebut dari tuannya. Jadi seperti kita, bahwa jika kita tidak dapat menanggung jawab atau kita tidak dapat bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan kepada kita, kita akan tidak dipercaya lagi atau kita dikucilkan oleh sahabat kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi janganlah kita sampai begitu. Marilah kita kalau ada tugas yang diberikan kepada kita, tanggung jawabilah atau supaya kita dapat penghargaan atau pujian dari yang memberikan tugas kepada kita. Seperti contohnya seperti kita ditanggung jawabi atau tanggung jawab kita diberikan tugas dari sekolah tapi kita tidak mengerjakannya, kita pasti akan dihukum atau diberikan sanksi. Jika kita mengerjakan jika kita mengerjakan tugas tersebut atau bertanggung jawab atas tugas tersebut, kita pasti akan diberikan penilaian atau pujian dari guru karena kita telah mengerjakan tugas tersebut. Demikian khotbah dari saya atau renungan dari saya. Sekian, terima kasih.